Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ja'ala bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang orientasi ulumul Quran untuk memenuhi tugas UTS Ulumul Quran yang dosennya diampu oleh Bapak Muhammad Hijrah Muhammad Sawai MPD. Al-Quran merupakan bukti mukjizat Nabi Muhammad SAW, sekaligus memiliki berbagai macam keistimewaan. Keistimewaan Al-Quran selain sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran juga mempunyai keistimewaan dari segi susunan bahasa yang unik dan mempersonalkan. Dan pada saat yang sama mengandung makna-makna yang dapat dipahami oleh siapapun yang memahami bahasanya. Walaupun tentu tingkat pemahaman mereka akan dapat berbeda tergantung berbagai faktor. Ibnu Khaldun berkata, Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab sesuai dengan retorika dan gaya mereka, sehingga mereka semua memahaminya. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang menempati posisi sentral dan menjadi inspirator, serta pemandu gerakan-gerakan umat Islam selama lebih dari 4 abad. Secara bahasa, ulumul Quran berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Ulum sebagai bentuk jamak dari kata ilmu, yang berarti ilmu-ilmu atau kumpulan-kumpulan pengetahuan. Bila digabungkan, maka maknanya menjadi ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Sedangkan secara istilah, menurut Abu Syahbah dalam kitab Al-Madkhal li Dirasat Al-Quran Al-Karim, ulumul Al-Quran memiliki arti ilmu yang memiliki objek bahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari sebab dan proses penurunan, urutan penulisan, pengkodifikasian, cara membaca huruf dan kalimat, penafsiran, kemujizatan, serta berbagai pembahasan lainnya. 14 abad setelah diturunkan, Al-Quran masih terjaga keaslian dan istinya. Memang sesuai janji Allah, Al-Quran akan selalu dilindungi kemurniannya. Hal itu sesuai dengan firman-Nya yang berarti, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Usaha-usaha penjagaan Al-Quran juga dilakukan oleh sahabat dan ulama-ulama seusai Nabi wafat. Di antaranya dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang memiliki program penulisan Al-Quran. Ia membuat suatu metode yang mengatur penulisan mushaf Al-Quran yang disebut dengan ilmu Ras Utsmani. Kajian mengenai keilmuan Al-Quran terus berkembang sepeninggal sahabat. Objek pembahasannya pun lebih beragam, mulai dari tafsir, asbabun nuzul, majaz kata, qiraat, ijazil Quran, dan lain sebagainya. Jalaluddin Asyuyuti, seorang cendekiawan muslim asal Mesir, dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran berkata, setidaknya ada 80 cabang ilmu yang membahas mengenai Al-Quran. Ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran ini disebut dengan ulumul Quran. Sekarang saya akan membahas tentang bahasan pokok ulumul Quran. Dalam buku sejarah dan pengantar ilmu Al-Quran, Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahwa ulumul Quran memiliki 6 pokok topik bahasan, yaitu yang pertama ada proses turunnya Al-Quran atau yang sering disebut dengan nuzulul Quran. Bahasannya berupa waktu dan tempat turunnya suatu ayat, penyebab dan sejarah lengkapnya. Yang kedua, pembahasan terkait sanad atau rangkaian periwayat. Bahasa tentang ini berupa jenis-jenis riwayat, itu riwayat mutawatir, riwayat ahad, ataupun riwayat shadz. Macam qiraat Nabi, penjelasan mengenai para perawi dan penghafal Al-Quran, dan juga proses penyebaran riwayat atau yang disebut dengan tahammul. 3. Pembahasan soal qiraat atau cara membaca Al-Quran.
Topik ini menyangkut beberapa hal, diantaranya cara berhenti atau wakof, cara memulai bacaan atau ibtidah, macam bacaan yang harus dipanjangkan atau mad, cara membaca jenis hamzah, dan bunyi huruf sukun dimasukkan pada bunyi huruf setelahnya atau yang disebut dengan idgham. Yang keempat, ada pembahasan terkait kata-kata dalam Al-Quran. Topik yang dibahas antara lain mengenai kata-kata asing dalam Al-Quran atau gharib, kata-kata yang berubah harokat akhirnya atau mu'rab, kata-kata yang memiliki makna serupa atau homonim, padanan kata-kata dalam ayat atau sinonim, isti'arah, dan penyerupaan tasbih. Yang kelima, ada pembahasan mengenai makna-makna dalam Al-Quran. Ternyata makna dalam Al-Quran tidak selalu harfiah, ada beberapa jenis makna lain, yaitu misalnya makna umum atau am, makna lahir, makna global atau mujmal, makna konteks pembicaraan atau mantuk, dan makna yang tidak melahirkan keraguan atau muhkam, dan makna yang terdapat kesamaran di dalamnya atau mutasyabih. Dan yang terakhir, yang keenam, pembahasan terkait makna kata dalam Al-Quran. Tidak hanya membahas kata-katanya, ada bahasan ulumul Quran yang membahas makna di balik kata tersebut. Di antara topik bahasan ini adalah fasal, wasol, uraian singkat atau ijaz, uraian panjang atau itnab, dan uraian seimbang. Adapun pada masa Bani Umayyah, perhatian para sahabat mulai diarahkan untuk menyebarkan ulumul Quran dengan cara periwayatan dan pengajaran secara lisan. Usaha ini dipandang sebagai rintisan untuk melakukan penulisan ulumul Quran. Usaha yang sama dilakukan pula pada periode awal pada dinasti Abbasiyah. Penulisan ulumul Quran yang sesungguhnya mulai dilakukan pada abad kedua Hijriah. Pada masa itu, cabang ilmu Al-Quran yang pertama mendapat perhatian para ulama adalah ilmu tafsir. Usaha ini ditandai dengan disusunnya berbagai kitab tafsir oleh para ulama pada masa tersebut. Nah, pada abad ketiga Hijriah, beberapa ulama mulai menulis kitab ulumul Quran dengan objek bahasan yang berbeda-beda. Al-Badani pada tahun 234 Hijriah misalnya menyusun buku tentang sebab turunnya Al-Quran. Selain itu, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam pada tahun 224 Hijriah juga menyusun buku tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Lalu Muhammad bin Ayyub Al-Ad-Daris yang menyusun buku tentang Makkiyah yang turun di Mekah dan Madaniyah yang turun di Madinah. Penulisan ulumul Quran terus berlanjut pada masa berikutnya. Objek pembahasannya pun mulai beragam, diantaranya tentang majaz dalam Al-Quran, hal-hal yang bersifat umum dalam Al-Quran, serta kata sulit dalam Al-Quran. Saat setelah cukup banyak kitab ulumul Quran yang beredar serta selalu menjadi rujukan, dari sekian banyak kitab yang telah diterbitkan, kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Al-Zakarshi Asy-Syafi'i dan kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Imam Jalaluddin karya Asy-Suyuti Asy-Syafi'i merupakan dua kitab ulumul Quran yang paling cukup dikenal. Adapun buku yang membahas ulumul Quran sudah cukup banyak ditulis ulama Indonesia. Antara lain buku sejarah dan pengantar ilmu tafsir karya Hasbi Asyidiki, hingga pada tahun 1994 buku tersebut telah beberapa kali dicetak ulang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang manfaat mempelajari ulumul Al-Quran. Ternyata lumayan banyak manfaat-manfaat kita untuk mempelajari ulumul Quran. Manfaat mempelajari ulumul Quran ialah mampu memahami, mengaplikasikan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dalam prospek kehidupan nyata serta pedoman kehidupan setelah hari akhir. Mempelajari ulumul Quran mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari sisi tentang asbabun nuzul, pembacaan, tertib mengenai penulisan Al-Quran, serta makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini karena Al-Quran memiliki makna, yaitu ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Manfaat yang pertama adalah memahami isi Al-Quran. Yang kedua, ada pedoman syarat dalam penafsiran Al-Quran. Seseorang yang berniat menafsirkan Al-Quran harus menguasai ulumul Quran. Itu merupakan syarat utama yang wajib dilakukan.
Berbagai hal tersebut perlu dilakukan agar menghindari salah tafsir makna kalamullah. Karena manusia ialah tempatnya kekurangan dan kesalahan. Kajian yang amat dalam perlu dilakukan agar tidak menyesatkan diri sendiri bahkan orang lain. Yang ketiga, ada mempelajari cara para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, mempertahankan kesucian Al-Quran. Nah, dengan mempelajari ulumul Quran, kita akan mampu mempertahankan kesucian dan keaslian makna ayat yang terkandung di dalamnya, agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, jika kita tidak mempelajari ulumul Quran, kita tidak akan tahu apakah isi Al-Quran dirubah atau tidak, jika bahkan kita tidak tahu isi yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, mencegah kesalahan dalam penafsiran Al-Quran. Seseorang yang telah menghafal isi Al-Quran tentu akan juga mendalami secara lebih lanjut mengenai makna di dalamnya. Hal ini akan mencegah terjadinya kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.